@010088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari 10 soal yang ada pada ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Langsung saja, saya akan memulainya dari nomor 20. Pada nomor 20, komunikasi massa memiliki kesegaraan umpan balik yang rendah dikarenakan media seperti televisi, radio, atau koran itu berfungsi satu arah. Audiens tidak bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh penyiar. Misalnya, pada saat kita menonton televisi, kita tidak bisa langsung memberikan komentar kepada penyiar. Selanjutnya, saya masuk ke fungsi komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Pada nomor 22, komunikasi berfungsi membangun konsep diri, menjalin hubungan, dan menjaga kesehatan mental melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, ketika teman curhat, kita memberikan respon dan itu membuat hubungan sosial semakin kuat. Saya membahas konteks komunikasi berdasarkan kondisi fisik. Nomor 24, aspek fisik mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Contohnya, seperti lingkungan, cuaca, dan juga suasana membuat gaya bicara kita cenderung berubah. Contohnya, saat hujan deras, kita cenderung mengeluarkan suara lebih keras supaya suara kita lebih terdengar. Nah, setelah aspek fisik, selanjutnya kita beralih ke aspek sosial dalam komunikasi. Pada nomor 25, aspek sosial menjelaskan bahwasannya budaya mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Contohnya, orang Jawa itu cenderung berbicara lebih halus dibandingkan beberapa daerah Sumatera itu yang berbicara lebih tegas dan langsung. Perbedaan budaya ini mempengaruhi gaya berkomunikasi. Kemudian saya berpindah ke fungsi komunikasi yang berkaitan dengan edukasi. Pada nomor 27, komunikasi dapat menjadi sarana pendidikan karena menyampaikan pengetahuan dari satu pihak ke pihak yang lain. Contohnya, seorang dosen yang menjelaskan materi di kelas. Ini adalah proses edukasi melalui komunikasi. Selanjutnya, saya membahas fungsi komunikasi yang bersifat hiburan. Pada nomor 28, komunikasi juga dapat berfungsi untuk menghibur. Dalam hiburan, pesan disampaikan untuk menciptakan tawa atau kenyamanan. Contoh, stand-up comedy. Stand-up comedy adalah bentuk komunikasi hiburan karena komunikan menyampaikan cerita lucu untuk membuat penonton tertawa. Setelah fungsi hiburan, saya masuk ke konsep komunikasi sebagai proses simbolik. Pada nomor 31, komunikasi dianggap sebagai proses simbolik karena makna tidak pada lampu lalu lintas tidak otomatis berarti. Contohnya, warna merah pada lampu lalu lintas tidak otomatis berarti berhenti, tetapi kita menyepakati maknanya. Kemudian saya membahas hambatan komunikasi yang bersumber dari psikologi. Nomor 34. Gangguan psikologis terjadi ketika komunikator dan penerima menafsirkan pesan secara berbeda karena persepsi yang tidak sama. Contoh, guru berkata tegas untuk mendisiplinkan, tapi murid menafsirkannya sebagai marah. Ini contoh gangguan persepsi. Kemudian, saya lanjutkan dengan gangguan yang berkaitan dengan bahasa. Pada nomor 35, gangguan semantik muncul karena kesalahan bahasa atau makna yang tidak jelas. Contoh, kata bisa bermakna mampu atau racun ular. Jika tidak jelas konteksnya, maka pesan bisa salah ditafsirkan. Dan sebagai soal pilihan terakhir, saya membahas komunikasi nonverbal melalui tatapan mata. Pada nomor 41, tatapan mata merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal. Pupil yang membesar menunjukkan adanya minat atau ketertarikan. Contoh, seseorang yang sedang melihat barang yang ia suka, biasanya pupil matanya itu membesar. Setelah membahas 10 soal tersebut, saya melanjutkan pada soal khusus yang berisi cerita mengenai perjuangan ayah saya. Selanjutnya, saya akan membahas satu soal khusus yang menceritakan mengenai perjuangan ayah saya. Sebelumnya, saya memohon maaf karena tidak akan menggunakan bahasa baku atau non-formal. Kalau ngomongin soal perjuangan ayah, itu jujur aku bingung harus mulai dari mana,
Soalnya ayah itu tipe yang keras tapi lembut dengan caranya sendiri. Dari kecil aku tumbuh dengan suara teguran beliau yang keras, dan itu yang bikin aku takut sampai aku dewasa. Jadi kalau ngomongin soal ayah, aku tuh selalu keinget satu hal, keras suaranya, keras aturannya, keras didikannya. Tapi itu tuh rasa sayang yang gak bisa beliau ucapin pakai kata-kata. Dan anehnya, justru itu yang bikin aku jadi diri aku yang sekarang. Dari kecil, ayah tuh yang paling getol banget ngingetin soal agama. Waktu aku masih kelas 2 SD, aku inget banget ayah itu selalu nyuruh aku untuk pakai hijab, bahkan ketika aku belum tahu alasannya untuk apa. Kalau kamu nggak pakai hijab, nanti ayah bisa masuk neraka, begitu katanya. Terus soal sholat 5 waktu, jangan ditanya. Kalau azan udah berkumandang di masjid dan anak-anaknya masih kelihatan leha-leha, apalagi kakak laki-laki saya, itu suara ayah bakalan menggema di ruang tamu. Terus juga ayah yang selalu ngingetin aku untuk bersikap selayaknya seorang perempuan. Kadang aku takut, kadang kesel, tapi mungkin itu caranya untuk nyampein sayang, meskipun caranya gak pernah lembut. Ayah itu orangnya paling ditakutin di rumah. Kalau beliau baru pulang kerja, suasana rumah itu langsung berubah. Tapi di balik kekakuannya itu, ada sisi yang cuma bisa kita lihat kalau kita benar-benar perhatiin. Sayangnya yang diam tapi nyata. Sekarang ketika usianya gak lagi muda dan sebenarnya udah waktunya untuk resign, beliau tetap milih untuk kerja. Bukan karena butuh dipaksa, tetapi beliau masih pengen lihat aku kuliah. Ayah ingin lihat aku ngejalanin hidup yang lebih baik daripada hidup yang pernah ayah jalanin. Kadang aku mikir, capek gak sih jadi ayah? Tapi ayah gak pernah bilang. Yang aku lihat, ayah cuma bangun pagi, siap-siap kerja, istirahat pulang, istirahat sebentar, lalu lanjut meriksa barang-barang di rumah, seolah tenaganya itu gak pernah habis. Ayah itu orang yang kreatif. Kalau di rumah ada barang yang rusak, ayah perbaikin. Kalau alatnya gak ada, ayah buat alatnya. Entah gimana caranya, tapi dari situ aku belajar kalau hidup itu bukan cuma dijalani, tapi diakalin supaya tetap bisa maju. Semakin aku tumbuh, semakin aku sadar kalau cara ayah itu bukan untuk nakut-nakutin, tapi itu buat menguatkan, buat nyiapin aku menghadapi dunia yang jauh lebih keras daripada suara ayah sendiri. Kadang aku masih takut sama ayah. Rasa itu gak hilang, tapi rasa segan itu berubah. Bukan rasa takut yang menekan, tetapi rasa takut kehilangan. Takut kalau suatu saat nanti aku gak bisa lagi dengar suara keras itu yang menyuruh aku untuk sholat, atau komentar-komentar aku yang bikin rumah hening 5 detik. Ternyata kenangan kecil yang membersamai aku dengan ayah adalah pengalaman yang tidak bisa aku dapatkan dalam perjalanan menuju dewasa ini. Maaf ya ayah, karena ternyata masa membuat kita menjarak sejauh ini. Untuk ayah yang tak pernah pandai berkata cinta, tapi merelakan segalanya, yang diam-diam menua tanpa sempat kutatap lelah di matanya, yang selalu berucap tak apa meski hatinya pecah berkali-kali. Semoga Allah hadiahkan engkau kebahagiaan dan juga surga yang telah dijanjikan. Amin ya robbal alamin. Baik, itu dia 10 soal yang saya pilih beserta penjelasan singkatnya.
ditambah satu soal khusus yang sudah saya uraikan sesuai instruksi dosen. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa menggambarkan pemahaman saya mengenai materi ilmu komunikasi yang telah dipelajari selama kurang lebih 1 semester. Terima kasih banyak kepada Pak Cecep selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi, dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.